Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang, Mbak Nana. Gimana nih kabarnya hari ini? Ya, begini aja sih, Bu. Pasti tetap cemas dan bingung. Apalagi situasi sedang seperti ini, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya, Bu? Ya kalau saya sih juga baik, Mbak. Kalau keluarga Mbak sendiri gimana nih kabarnya? 3 hari yang lalu, anak kedua saya itu sempat demam, Bu. Mhm. Cemas sekali saya, Bu. Saya takut anak kedua saya itu kena virus corona. Tapi sekarang udah membaik kok, Bu. Oh, gitu ya. Nah, kalau boleh saya tahu, apa sih yang membuat Mbak Nana itu sampai mengira kalau anak Mbak Nana ini terpapar virus corona? Begini, Bu. Anak saya itu sulit dibilangin, Bu. Udah saya minta untuk tetap di rumah, tapi tetap aja mau main keluar-keluar kayak gitu. Kan sekarang situasi sedang kacau sekali. Saya juga bingung, takutnya nanti anak saya sentuh barang-barang di luar gitu, Bu, terus terpapar virus kayak gitu. Iya iya, benar juga sih, Bu. Eee, Terus, memang anaknya Mbak sendiri usia berapa? Kalau sekarang 3 tahun, Bu. Oalah, masih 3 tahun. Ya namanya juga anak-anak, tentu seperti itu, Mbak. Memang, sekarang waktunya masih suka bersenang-senang, masih suka main-main ke sana kemari. Saya tahu pada situasi saat ini memang khawatir dan gelisah itu wajar sih, Mbak. Tapi, itu jangan berlebihan, jangan sampai justru karena terlalu panik dan fokus pada meledaknya penyebaran virus corona ini malah, membuat Mbak sendiri stres nantinya, gitu. Iya juga sih, Bu. Nah, menurut pendapat Mbak Nana sendiri mengenai pandemi COVID-19 saat ini seperti apa? Cukup mendadak dan mengagetkan saya sih, Bu. Karena kan virus ini munculnya tiba-tiba dan penyebarannya sangat cepat sekali. Berita yang tersebar entah di TV maupun di media sosial lainnya membuat saya merinding. Apalagi kalau melihat jumlah korbannya yang semakin banyak, Bu. Iya benar sekali sih, Mbak. Lalu perasaan Mbak Nana pertama kalinya mendengar virus COVID-19 ini gimana? Awalnya saya lihat berita itu di TV kan, Bu, dan waktu itu saya mengabaikannya karena masih merasa seperti biasa saja. Tapi setelah mendengar bahwa COVID-19 sudah memakan banyak korban dan saya menjadi khawatir, Bu, takut takut terkena virusnya gitu loh, Bu. Jadi Mbak Nana ini sempat merasa sempat tidak terlalu memikirkan, masalah ini, namun pada akhirnya Mbak Nana merasa tidak tenang begitu ya? Iya, Bu, benar sekali. Makanya waktu anak saya demam, itu saya sempat parno gitu, Bu, takutnya kalau anak saya benar-benar terpapar virus corona. Oh, iya iya iya. Nah, kira-kira dampak apa aja yang Mbak Nana rasakan setelah adanya virus ini? Wah, banyak sekali, Bu, yang saya rasakan. Baiklah, tadi Mbak Nana, menyebutkan ada banyak sekali. Bisa nggak dijelaskan salah satunya apa? Yang pertama yang saya rasakan itu takut untuk keluar rumah gitu, Bu. Jadi semakin memilih untuk tinggal di dalam rumah. Kadang kalau mau keluar bawaannya mikir-mikir gitu, parnoan. Kalau tidak perlu sekali, saya lebih memilih nggak keluar rumah, Bu. Ya takut gitu kalau tiba-tiba ada yang bersin atau batu di sekitar saya, terus kena di saya dan saya terpapar virus corona gitu. Kan bahaya banget, Bu, apalagi saya masih punya 2 anak. Kalau saya ikutan terpapar virus corona akhirnya meninggal, anak-anak saya gimana nanti? Ya, itu memang benar, Mbak. Tadi Mbak Nana juga mengatakan kadang-kadang keluar rumah. Nah, kalau boleh tahu sejauh mana Mbak Nana pergi? Padahal kan Mbak Nana sendiri takut nih, untuk keluar rumah. Ya nggak jauh-jauh amat sih, Bu. Paling cuma ke warung depan untuk beli kebutuhan dapur, kalau tidak ke konter untuk beli pulsa. Ya karena ada kebutuhan yang harus segera saya penuhi sih, Bu. Begitu. Apakah ada hal lain yang mungkin ingin Mbak Nana sampaikan? Mmm, Gimana ya, Bu? Saya sebenarnya merasa sangat cemas dan khawatir, tapi di sisi lain saya tuh malu, Bu, untuk mengungkapkannya apa yang terjadi pada kehidupan saya sendiri. Saya tidak tahu harus bercerita kemana lagi, Mbak dari Nana mana lagi aku.
Mbak Nana tuh nggak perlu cemas atau nggak perlu khawatir untuk bercerita pada saya. Di sini saya hadir untuk membantu Mbak Nana memulihkan rasa cemas, takut, dan sebagainya yang melanda pada diri Mbak Nana. Nah, sekarang saya minta Mbak Nana coba pejamkan mata sebentar saja, lalu mulai tarik nafas dan buang secara perlahan supaya Mbak Nana bisa jauh lebih rileks dan nyaman. Bagaimana Mbak, bisa? Ya, coba saya. Sudah, Bu. Nah, bagaimana rasanya? Apakah jauh lebih tenang sekarang, Mbak? Iya, Bu. Sekarang saya merasa sedikit lebih tenang. Syukurlah kalau begitu. Jadi, di kesempatan yang berharga ini, Mbak Nana bisa mengeluarkan segala unek-unek atau mungkin beban yang Mbak Nana rasakan selama pandemi ini. Mau mulai dari mana aja, nggak masalah, Mbak. Yang penting di sini, Mbak sendiri bisa merasa nyaman untuk bercerita pelan-pelan namun pasti, begitu. Apakah Mbak Nana paham? Iya, Bu, saya mengerti. Jadi begini, Bu. Saya itu bingung, Bu, harus berbuat apa dengan situasi yang seperti sekarang ini yang semakin hari semakin parah. Terutama pada perekonomian keluarga, saya juga terkena imbasnya. Iya iya iya. Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak, Mbak, mengenai imbas yang seperti apa gitu? Kerjaan saya kan hanya jualan perabotan rumah, seperti sapu, tempat sampah, wajan, dan sebagainya. Nah, semenjak sekarang ini, ada virus corona ini, udah hampir 3 minggu sepi pelanggan, Bu. Bahkan sehari bisa nggak dapat pembeli sama sekali, Bu. Gitu. Lalu kalau boleh saya tahu, untuk penghasilan seharinya sebelum dan sesudah adanya wabah ini terlihat sangat mencolok atau tidak, Mbak? Wah, sangat mencolok sekali ya, Bu, perbedaannya. Kalau sebelum itu, ya per hari bisa mencapai 150 sampai 350.000. Tapi sekarang ini mencapai 100.000 saja susah, Bu. Kadang saya juga nitipin ke tetangga buat jualan lagi. Tapi ya gitu, Bu, sama aja nggak ada pembelinya. Baik Mbak Nana. Saya memahami apa yang Mbak Nana tengah rasakan saat ini. Berarti boleh dikatakan bahwa, Mbak Nana ini sudah memiliki cara lain untuk memasarkan lewat orang lain gitu ya? Iya, Bu, benar sekali. Suami saya juga sudah membantu sedikit demi sedikit dengan menjual rongsokan, Bu, semenjak kehilangan pekerjaannya. Tadi Mbak Nana berkata bahwa suami Mbak Nana barusan kehilangan pekerjaan. Nah, sebelumnya suami Mbak Nana itu kerjanya apa ya? Supir taksi, Bu. Sudah hampir 5 tahun ini, ya karena wabah ini perusahaannya memilih untuk tutup karena tidak mampu menggaji pegawainya. Saya itu bingung, Bu, dengan penghasilan yang seadanya ini. Harus gimana lagi, Bu? Sedangkan kebutuhan sehari-hari pasti akan habis. Saya sangat mengerti dan memahami bagaimana kondisi Mbak Nana dan keluarga yang bisa dikatakan sedang berada di titik terendah. Tapi apakah hanya sampai di sini saja perjuangan, Mbak Nana untuk dalam berkeluarga? Bukan begitu, Bu. Saya pasti akan berusaha dan berjuang, tapi rasa takut dan khawatir akan kedepannya sangat mengganggu pikiran saya, Bu. Takut tidak bisa memiliki uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Apalagi anak saya kan baru saja sembuh dari demam. Kalau suatu hari nanti tiba-tiba kambuh lagi dan saya tidak ada uang, bagaimana? Jadi Mbak Nana merasa takut dan cemas untuk ke depannya dengan kondisi keluarga yang pas-pasan ini. Lalu kalau boleh saya tahu, apakah ada kegiatan lain selain berjualan yang mungkin bisa menghasilkan pemasukan untuk keluarganya Mbak Nana? Iya, Bu, benar begitu. Hmm, ada sih, Bu, kemarin itu ada teman SD saya mengajak untuk membuat kue dan cemilan gitu sih, Bu. Tapi pada waktu itu saya masih coba-coba, jadi belum banyak yang membeli. Oh, iya iya. Sepertinya Mbak Nana sangat tertarik ya membuat kue seperti ini. Benar. Iya, Bu, hobi saya emang buat kue, Bu. Kadang kalau semisal ada waktu senggang gitu, saya pasti membuat bolu.
kue bolu dengan bahan seadanya. Baiklah, barusan Mbak Nana mengatakan bahwa membuat kue adalah hobi. Nah, menurut Mbak sendiri, apa memungkinkan jika, Mbak berani mencoba membuat kue dengan bahan seadanya, ya hitung-hitung buat nambah penghasilan gitu, Mbak? Hmm, iya sih, Bu. Tapi saya itu masih merasa takut gimana kalau jualan saya nantinya tidak laku karena sepi pembeli. Dan juga pasti kebutuhan waktu yang lama untuk mendapatkan pasukannya. Mbak Nana, jangan meragukan sesuatu yang belum terjadi. Itu semua kan hanya pemikiran, dangkalnya Mbak Nana sendiri. Lalu bukankah sesuatu di dunia ini nggak ada yang instan, Mbak. Semua pasti membutuhkan waktu dan proses untuk mencapainya yang kita inginkan. Tidak apa-apa Mbak mulai dari awal, pelan-pelan tapi pasti. Hmm, iya sih, Bu, apa yang dikatakan Ibu hampir semuanya benar. Lalu bagaimana ya saya menjual kue-kue saya supaya pembeli tetap merasa aman dan nyaman di tengah situasi seperti ini? Mbak Nana punya sosmed seperti WhatsApp atau Instagram, bisa promosikan lewat sosmed itu, Mbak. Kalau keberatan, bisa minta tolong teman-teman untuk bantu mempromosikannya, gitu. Ada, Bu. Oh, iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Saya sudah tahu semuanya. Makasih atas sarannya. Iya, sama-sama Mbak Nana. Barusan kita membahas mengenai jalan alternatif yang bisa Mbak Nana lakukan sebagai pekerjaan sampingan. Semua perlu dicoba, Mbak. Berapapun hasilnya, nanti setidaknya ya ada pemasukan sedikit lah, sedikit begitu. Iya, Bu, benar. Saya sekarang merasa lebih sedikit tenang sih, Bu. Tidak merasa cemas lagi untuk depannya bagaimana. Nah, bagus kalau begitu, Mbak. Itulah yang saya harapkan. Untuk bisa membantu Mbak Nana, tidak usah cemas atau khawatir secara berlebihan. Semua pasti ada jalannya, Mbak. Oh iya, saya ada video singkat mengenai pasien yang terpapar virus virus COVID-19 nih. Apakah Mbak Nana bersedia untuk menontonnya? Wah, boleh sekali, Bu. Nah, kan menonton videonya nih. Nah, setelah menonton video tersebut, apa yang bisa Mbak Nana ambil dari sisi positifnya? Ya, awalnya saya merinding, Bu, lihat kondisi mereka yang terpapar virus. Kasihan melihatnya, tapi untuk hikmat yang bisa saya ambil setelah itu, saya lebih bersyukur, Bu, walaupun kondisi saya seperti ini, ternyata pasien yang positif lebih menyakitkan ya, Bu. Hebat, Mbak. Nah, selangkah lebih maju dari pemikiran Mbak Nana yang awalnya cuman yang kacau gitu, namun sekarang udah bisa nih melihat sisi baik. Nah, ini yang saya harapkan untuk Mbak Nana. Terkadang orang tidak menyadari masih ada banyak jutaan manusia yang, sekarang ini hidupnya sedang terancam virus. Bagaimana perjuangan mereka tentu akan jauh lebih besar jika melihat kondisi kita yang masih sehat dan bisa melakukan aktivitas lain gitu, Mbak. Iya, Bu, benar sekali. Justru dengan saya terlalu cemas dan mengkhawatirkan suatu hal yang belum tentu terjadi, ternyata masih ada orang-orang yang di tengah, yang setengah harapannya tumbang begitu saja. Memang seharusnya saya banyak bersyukur ya, Bu. Nah, benar sekali, Mbak. Dengan kondisi seperti ini kan waktu bersama keluarga, jadi lebih dekat dan lebih intens. Nah, sekarang inilah waktu yang tepat, untuk Mbak Nana saling bertegur sapa bersama keluarga. Iya, Bu, tepat sekali. Saya merasa lebih dekat dengan anak-anak saya jika dibandingkan dulu ketika bekerja. Ya, kalau ada waktu luang saja saya menemani mereka. Begitupun sama dengan suami saya yang berangkat pagi, pulangnya selalu malam. Jadi, walau bermain bersama anak sangat sedikit waktunya. Baiklah kalau begitu. Jadi perasaan Mbak Nana sekarang sudah jauh lebih tenang ya? Sudah, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, atas bantuan dan sarannya. Semoga kita semua bisa menghadapi COVID-19 ini dengan hati yang ikhlas dan tulus. Amin, Mbak. Sama-sama, saya juga senang bisa membantu Mbak Nana. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Bu. Sekali lagi terima kasih. Saya sangat lega dan tenang bisa setelah berbicara dengan Ibu ini. Oh, iya. Oh, baiklah Mbak Nana, ini bukan masalah.
Oke, semoga Ibu dan keluarga selalu diberikan kesehatan juga ya, Bu. Amin. Terima kasih Mbak Nana. Saya juga mengharapkan hal yang serupa pada Mbak Nana dan keluarga. Terima kasih, Bu. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Bu. Oh ya, baik Mbak Nana. Semangat terus ya, Mbak. Ya, Bu. Makasih.